Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Far'un law aqamat syahidatan bi iqrari zawjiha bid-dukhuli, jikalau mendirikan ia wanita syahidan akan satu saksi. Kalau disebut bayinatan berarti satu bayinah yang komplit. Kalau zina 4 bayinah, mencuri 2 bayinah, mabuk 2 bayinah, saksi wiladah 4 wanita bayinah. Kalau digunakan bahasa bayinah berarti komplit. Tapi kalau digunakan bahasa syahidan itu maknanya satu saksi. Jikalau mendirikan ia wanita syahidan seorang saksi dengan pengakuan suaminya wanita. Pengakuan dengan apa? Muta'alaq dengan ikrar. Bidukhuli, dengan terjadinya dukhul. Kafa halafuha, cukup bersumpahnya wanita, ma'ahu, bersamanya satu saksi. Wa yasbutul mahru, dan tetaplah mahar. Nah, kalau sekiranya terjadi cerai, kalau cerai terjadi sebelum dukhul, mahar setengah. Kalau terjadi cerai setelah dukhul, mahar penuh. Kata suami, saya belum dukhul dia, sehingga saya kena mahar setengah. Kata istri, sudah. Nah, dalam hal ini kan tidak ada saksi, maka yang adalah saksi ikrar. Misalnya suami ini pernah ngomong kepada orang-orang bahasanya dia sudah menggauli istrinya setelah akad nikah, dan suami ini ngomong sama seseorang. Nah, seseorang inilah yang tampil menjadi saksi. Apa kata satu orang itu? Wahai Pak Hakim, saya pernah dengar dia aku ke saya, dia telah menggauli istrinya setelah nikah. Berarti sudah ada satu saksi. Nah, setelah itu dimintalah wanita ini untuk bersumpah. Isi sumpahnya, dia telah digauli oleh suaminya. Maka genaplah satu saksi, satu sumpah. Maka laki-laki ini wajib membayar mahar semuanya. Nah, atau kejadian sebaliknya begini. Au aqamahu huwa, atau menetapkan akannya satu saksi, menetapkan akannya satu saksi huwa, oleh dianya suami, ala ikrariha, atas pengakuannya istri, bihi, dengannya dukhul.
istrinya pernah mengaku sudah didukul suami kepada satu orang laki-laki. Lam yakfil halifu ma'ahu, tidak cukuplah sumpah bersamanya satu saksi. Kenapa tidak cukup? Kenapa kalau suami mengaku telah mendukulnya ada satu saksi cukup ditambah sumpah istri? Sebaliknya tidak. Kalau suami menegakkan saksi istrinya mengaku didukul, tidak cukup ditambah dengan sumpah suami. Kenapa? Di anna qasdahu subutal iddah warja. Karena sesungguhnya tujuannya suami itu menetapkan iddah dan bisa rujuk. Walaysa bimalin, iddah dan rujuk itu bukanlah harta. Iddah dan rujuk bukanlah harta. Nah, furu' ini, far'a ini muncul dari mana? Far' yang baru kita baca itu munculnya dari mana? Ini sebuah penjelasan hukum dari keterangan yang telah disampaikan. Di mana? Ya, di belakang. 5 lin. Apa 5 lin? Udah ketemu 5 lin? Udah Ismail 5 lin? Abu 5 lin? Safirullah 5 lin? Sudah jumpa belum? Oke, lihat di situ. Syahada 5 lin, kesaksian untuk menetapkan harta, untuk menuduh harta, apakah ain, dainan, manfaat, wa muqsiba bihi malun, aqdi malin, haki malin, kabain, hawalah, doman, wakaf, qarat, ibro, rohan, suluh, khiyar, ajal, rojulani, atau rojulun mamra'atani, atau rojulun wa yaminun. Nah, ketika wanita menuduh suaminya sudah menggaulinya dan ada satu saksi yang mendengar suami mengaku sudah terjadi dukhul, cukup istri menambah satu saksi, berarti terjadi, satu sumpah, berarti terjadi bara rojulun wa syahidun. Lihat di sini, rojulun wa yaminun. Kenapa bisa ditetapkan? Karena tujuan istri melontarkan tuduhan itu intinya adalah harta, supaya dia dapat mahar 100%. Tujuannya harta. Maka syahada mal boleh pakai satu laki-laki tambah satu sumpah. Sementara kalau suami yang nuduh, tujuannya bukan harta. Tujuannya untuk mengatakan iddah istrinya masih ada dan bisa rujuk. Kalau ditalak sebelum dukhul ada iddah? Nggak ada iddah bisa rujuk? Nggak ada, nggak bisa. Tapi kalau dikatakan saya talak dia setelah saya mengudukhulnya, berarti istrinya kena iddah. Setelah iddah masih bisa. Apa tujuan suami harta? Tujuan suami adalah iddah dan rujuk. Nah, untuk iddah dan rujuk berapa saksinya? Gimana antum cari? Walima yazharu. Nah, setelahnya tadi. Dah. Walima yazharu lirijal, hal-hal yang terjadi pada kalangan laki pada kebiasaan seperti nikah, rujuk,
talak munjis talak malak fasanika balik inski mautin isar kirat wikala kafala sirka wadi asyasa wasaya ridda ingkada iddah bi asyur ru'yatu hilal ghairi ramadan wa syahadati ala syahada ikra bima la yubsu illa bi rajulaini. Nah, rajulani harus dua laki-laki, enggak boleh satu laki-laki dua wanita, tidak juga boleh satu laki-laki satu sumpah. Nah, di sana farak tadi itu munculnya. Jadi diangkat satu cabang urusan kasus di sini supaya kita diberikan pemahaman oleh musannaf sebelum kamu memutuskan apakah ini boleh saksinya dua laki-laki atau boleh satu laki-laki satu sumpah atau mesti dua laki-laki. Kamu harus melihat apa tujuan dari tuduhan itu. Kalau tujuannya harta, boleh. Kalau tujuannya rujuk dan iddah, tidak boleh. Itu sebabnya. Nah, itu sebabnya lam yakfil halaf ma'ahu. Kata suami, saya sudah dukhul istri saya sebelum saya ceraikan. Berarti dia ada masa iddah karena baru seminggu. Dan saya masih bisa rujuk sama dia. Kata istri, enggak ada Pak Hakim. Enggak ada dukhul. Lalu kata suami, dihadirkan satu orang laki-laki. Ini Pak Hakim satu orang, kakaknya sendiri atau bapaknya sendiri yang mendengar bahasanya istri saya mantan istrinya sudah dia dukhul. Lalu kata Pak Hakim, mana satu lagi? Satu lagi enggak ada. Saya bersedia dia bersumpah. Nah, kata Pak Hakim, sumpahmu tidak diterima. Kenapa? Karena kasusmu bukan kasus harta. Karena tujuanmu adalah subutul iddati warja'ah, menetapkan ada iddah sehingga bisa rujuk, bukanlah tujuannya harta. Nah, titik. Wasurita fi syahidin, disyaratkan untuk menjadi saksi taklifun mukallaf, orangnya harus balik berakal. Wa hurriyatun, merdeka. Wa muru'atun, punya harga diri. Wa adalatun, adil. Wa tayakkuzun, cermat. Cermat itu cepat tanggap, enggak lelet. Fala tuqbalu min sabiyin, maka tidak diterima ia kesaksian dari anak-anak karena tidak mukallaf, dan juga tidak terima dari majnunin, orang gila. Wala, juga tidak mimman, dari orang-orang bihi rikun, pada dirinya ada status budak. Bihi rikun, apakah budaknya total 100% atau budaknya sebahagian, budak mubah. Walaupun status budaknya tinggal 5%, tetap nggak boleh. Kenapa alasannya nggak boleh? Linaqsihi, karena kurangnya budak. Wala min ghairi dzi muru'ah, tidak juga diterima kesaksian dari orang yang tidak punya harga diri, orang yang tidak punya muru'ah. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya orang yang tidak punya muru'ah la haya alahu, tidak ada rasa malu baginya. Wa man la haya alahu yakulu ma syaa, orang-orang yang tidak ada rasa malu baginya, dia akan berkata apa yang dia mau.
Apa itu muru'ah? Jangan bilang marwah. Nah, kalau marwah itu bukit. Hilang marwah saya gara-gara dia. Itu sofa marwah bukit. Yang betul itu muru'ah, harga diri. Muru'ah itu adalah tawakkil adnas, menjauhi yang rendah-rendah, menjauhi perkara-perkara rendah menurut uruf. Lalu apa saja yang menyebabkan muru'ah itu hilang? Fayuskituha al-aklu wasyurbu fis-suq. Maka menghilangkan akannya muru'ah oleh makan dan minum di pasar. Nah, makan dan minum di pasar. Nah, dalam hal ini kita lihat konteksnya pada kekinian. Pasar mana yang dimaksudkan? Suasana yang seperti apa? Apakah restoran masuk? Kalaulah restoran masuk, maka hampir dipastikan semua orang tidak punya muru'ah. Kenapa? Kita safar, makan di mana? Maka yang dimasukkan muru'ah di sini, makan di pasar di sini yang sifatnya lesehan, seperti bandar buat sebelah kanan, berjejer situ, kita makan, orang lihat sepintas lalu keliling macam-macam. Itu salah satu bagiannya. Bukan juga rumah makan di pasar. Jadi bandar di pasar raya, kedai nasi tertutup, nggak terlihat oleh orang, kita makan di dalam, itu tidak termasuk. Nah, tapi jual sate pinggir jalan, mana kira makan durian di lapangan ganti. Nah, ini perlu ijtihad lagi, ijtihad. Perlu standarnya dikaji ulang kembali. Apa makna pada ulama aklu wasyurbu fis-suq. Yang kedua, masyu fihi kasifan ra'sahu wa badanahu. Berjalan di pasar keadaan terbuka kepalanya. Pergi ke pasar, jalan di pasar nggak pakai peci. Au badanahu, atau terbuka badannya. Li ghairi sukin, bagi selain orang pasar. Tapi kalau dia orang pasar lalu buka baju, dorong gerobak, awas, ange, ayange. Nah, itu nggak apa-apa, karena dia memang bekerja di pasar. Ini bukan dia orang pasar, dia pengunjung, buka baju. Dia pengunjung, nggak pakai peci. Kemudian kublatul halila, mencium istri di hadapan orang, hilang muru'ahnya. Di pasar, setelah saya akad nikah, cium-cium keningnya, cium. Nah, tampar pak kuahnya. Kamu nggak tahu nih melangkah harga diri apa? Pegang tangannya, pegang, malu-malu pula dan nikah. Dipoto media sosial, posting fotonya dia mencium istrinya, hilang harga dirinya. Kalau dia akan menikahkan anaknya, dia nggak boleh jadi wali nikah, nggak sah nikah anaknya gara-gara dia memposting foto mencium istrinya. Kemudian iksaru ma yudhik bainahum, memperbanyak sesuatu yang membuat tertawa di tengah-tengah mereka. Memperbanyak sesuatu yang membuat tertawa di tengah-tengah mereka.
bukan tertawanya, dia membuat orang tertawa. Maka para pelawak itu nggak boleh jadi wali nikah. Kalau dia jadi wali nikah anaknya, nggak sah nikah anaknya, karena tidak punya muru'ah. Pokoknya mau aja disuruh apa saja. Kadang-kadang didandanin kayak gini, dandanin kayak itu, dandanin kayak Batman, pakai celana pendek, macam-macam. Mau aja pokoknya. Nah, kalau Anda menganggap itu adalah spesialismu, tapi untuk aturan syariat, jangan kamu jadi wali nikah putrimu, nanti akan terjadi zina, karena tidak sah nikahnya. Atau main catur. Nah, satranji, mencatur. Ini menyebabkan orang itu tidak sah menjadi wali nikah, tidak sah menjadi saksi. Kemudian raqsin, atau kepada iksar raqsin, wa huwa haram. Wa kalam aidan haitsu lam yakun. Nampak banyak raqsin. Apa raqsin? Raqsin, bukan rokokin ya. Menyebabkan menari. Nah, menari, berjoget. Nah, termasuk joget-joget yang ala Arab itu. Bi khilafi qalilis salasa, dengan sebalik sedikit dari 3 hal di atas. Nah, ada sih mbak orang tertawa, tapi jarang lah. Ada sih mencatur, tapi sekali-sekali. Ada juga berjoget, ya dipaksa orang dia joget. Wala min fasikin, atau kepada min sobiyin. Tidak sah saksi dari orang fasik. Titik. Waqtaru jam'un minhum al-Azra'i wal Ghazi wa akharun qaula ba'dil Malikiyah. Memilih oleh sekelompok ulama, minhum, di antara mereka adalah Imam Azra'i, Imam Ghazi, dan yang lain-lainnya. Apa yang dipilih? Perkataan sebagian ulama Malikiyah. Apa kata sebagian ulama Malikiyah? Idza fuqidatil adalatu wa ammal fisku qadal hakimu bi syahadatil amsal fa amsal lid darurah. Apabila sudah tidak ditemukan lagi adil, apabila sudah tidak ditemukan adil dan telah merata kefasikan, niscaya memutuskan oleh hakim dengan kesaksian al-amsal, orang yang lebih layak, fal amsal, maka yang lebih layak. Kenapa? Karena darurat. Karena darurat. Nah, ini fatwa ulama Malikiyah.
Kita cari orang yang adil tuh sulit sekali, susah pokoknya. Memang dia rajin sholat, tapi pulang sholat main catur. Nah, rajin dia ibadah, tapi judi online. Ada yang tidak terlibat judi, tapi jarang sholat. Ada rajin sholat, nggak main judi, tapi terlibat korupsi. Pokoknya susah lah. Dan fasik itu udah merata. Fasik itu udah merata. Maka kata ulama Malikiyah, kalau udah seperti itu kondisi masyarakatnya, Pak Hakim boleh menerima kesaksian orang yang lebih tepat. Ya, yang minim-minim lah fasiknya. Nggak ada minim, yang di bawah itu dikit lah. Kemudian di bawah itu lagi. Kemudian sampai pada satu tahap, kalau nggak ada, hanya tipe Abu Jahal semuanya, boleh. Nah, tipe Abu Jahal pun boleh, karena nggak ada satupun lagi yang taat, karena alasan darurat. Nah, kalau seperti ini fatwa ulama Malikiyah dalam hal adalah, maka dalam hal muru'ah lebih lapang lagi. Nah, lebih lapang lagi. Ya sudahlah, kita ikutkan saja Malikiyah kalau darurat. Apa maksud darurat? Calon mertua ini yang katakan darurat. Calon mertua disarankan nikah KUA aja, Pak. Kenapa? Ini kan anak saya yang pertama dan terakhir, satu-satunya anak perempuan saya, mana mungkin orang menikahkan. Pusing lawak nih. Sholat bapak ini alhamdulillah sholat sih. Nah, tapi hobi domino tiap malam itu. Hobinya domino, main judi telur. Ah, mana caranya? Hah? Mana caranya? Ada dua cara. Satu, nikah dulu dengan pak mertua yang fasik-fasik dikit itu. Yang kedua, buat lagi akad nikah yang lain secara diam-diam dengan wali tahkim. Itu cara yang mudah. Atau dibujuk dia, atau debat dulu. Debat dulu ada dua kemungkinan nih. Bisa antum diangkat menantu terhormat, bisa tak jadi menantu. Nah, kalau begitu cara yang ketiga lebih zuhud dan lebih wara', cari saja yang lain. Nah, itu yang kadang-kala kita nggak siap. Bukan kita sih, saya siap-siap aja. Titik. Wal adalatu tatahaqqaqu bijtinabi kulli kabiratin. Lalu bagaimana yang dikatakan adil itu? Al adalah, keadilan atau status adil, itu bisa dipastikan dengan menjauhi seluruh dosa besar. Seluruh dosa besar. Alhamdulillah dapat calon mertua antum untuk ahbab, tapi dia menghibah Maulana misalnya. Nah, mana? Maulana mana saja terserah, pokoknya menghibah Maulana di kerjanya. Apakah menghibah Maulana ini atau Maulana itu, atau Amir ini atau Amir itu. Nah, dia orang markas mana, dia orang markas itu, dia menghibah orang markas itu. Apa itu? Sok-sok jadi penanggung jawab dia. Istiqomah dakwah enggak, duluan saya di dia. Dia pula di AMP. Nah, mana? Mau nikah? Sudah enggak adil. Kenapa? Karena adil itu ijtina bi kulli kabira. Menjauhi seluruh bentuk dosa besar termasuk ghibah. Nikah sama
Nah, bapaknya kaya, emaknya kaya, tentu anaknya ikut kaya. Tapi hutang di bank. Kalau hutang di bank berarti terlibat riba. Jangankan usaha, untuk baralik nanti ini udah ngutang di bank tuh. Untuk baralik nanti mempelai itu bersanding ngutang di bank. Nah, dialah yang akan menikahkan antum. Mana kira-kira? Nggak adil kan? Karena sepakat seluruh ulama, riba dan riba itu dosa besar. Jadi adil itu bisa dipastikan menjauhi setiap dosa besar, min anwa'il kabair, dari seluruh macam dosa besar, seperti qatli, membunuh, seperti zina, seperti qazafi bihi, menuduh dengan zina, akli riba, memakan riba, malil yatimi, memakan harta anak yatim, wa yaminil ghamus, sumpah palsu, wa sahadati zur, kemudian saksi palsu. Nah, calon mertua itu adalah saksi TPS, dia curang. Kemudian bukhsil kaili, mengurangi takaran. Dia pedagang di pasar, dikurangi timbangan, sekilonya 9 on. Awil wazni, atau timbangan. Wa qat'ir rahmi, putus silaturahim. Dia nggak diundang kakaknya barale pada anak nikah. Kenapa nggak diundang? Ngapa undang pajak itu? Nah, ternyata putus silaturahim. Saya dengar-dengar Pak mertua, calon Pak mertua ini saudaranya 7. Kok yang hadir 5? Dia 7 bersaudara, kok yang hadir 5? Dah mati satu, Pak. Enggak, masih hidup. Kan nggak diundang. Malas undang. Itu yang saya nggak mau, satu itulah yang nggak mau saya. Mana nih, mau lanjut akad nikah atau enggak nih? Kenapa? Calon mertua memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Wal firari minaz zahaq, mungkin nggak ada. Bila udhrid, lari dari medan tempur tanpa uzur. Ukukil walidain, durhaka sama orang tuanya. Ini lebih gawat lagi. Nah, kata si Fatimah, nenek masih hidup. Kenapa nenek nggak hadir akad nikah kita, Pak? Nenek mana? Nenek Fatimah? Apa yang diundang orang tua itu? Ternyata Pak mertua antum dapat yang durhaka sama maknya. Mana ceritanya itu? Masya Allah. Kalau begitu carilah Pak mertua yang tidak punya saudara, yang tidak punya orang tua, yang miskin sehingga tidak terlibat riba, yang tinggal di pelosok, nggak tahu media sosial sehingga tidak tahu riba. Susahlah pokoknya carinya tuh. Mana dalam planningan tuh? Kalau ada yang kena, coret. Safir, udah ada planning? Kalau kena dengan salah satu ini, coret, ganti. Kalau enggak, ajak bapaknya belajar tasawuf dulu. Kemudian gasbi qadari rubu'i dinar, merampok kadar 1/4 dinar. Nah, merampok kadar 1/4 dinar. Wa tafwiti maktubatin. Masya Allah, ini yang parah lagi. Melewatkan salat wajib. Nah, melewatkan salat wajib. Maka bapak-bapak yang melewatkan salat wajib, jangan coba-coba jadi wali nikah anak. Bakalan lahir cucu-cucu dari keturunan zina semuanya, karena tidak sah. Kemudian mengakhirkan zakat, udwanan secara sengaja, wa namimatin, adu domba, atau calon mertua provokasi, wa ghairiha, dan yang lainnya, min kulli jarimatin, dari setiap kriminal, tu'dhinu bikillati iktirasi murtakibiha biddin wa raqqatid diyana. Kriminal yang memberitahukan ia kriminal
yang memberitahukan ia tindakan kriminal dengan sedikit iktiras. Nah, sedikit iktiras. Apa itu iktiras? Iktina, memperhatikan, memberitahukan sedikit perhatian pelakunya kriminal dengan agama. Kalau kita lihat tindakan-tindakan seperti itu secara tidak langsung memberitahukan kepada kita kriminal itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedikit perhatiannya dengan agama, waraqatid diyanah, dan tipis agamanya. Riqqah diyanah, tipis agamanya. Nah, kemudian syarat adil yang kedua adalah ijtinabi, atau kepada al-adalatu tatahaqqaqu bijtinabi. Jadi keadilan itu pasti dengan menjauhi israrin ala saghiratin, berkekalan di atas dosa kecil, atau saghaira, beberapa dosa kecil. Melakukan dosa kecil sekali dua kali tidak menghilangkan status keadilan pada seseorang. Tapi kalau tiap hari terus menerus, baik satu dosa kecil atau beberapa dosa kecil, itu hilang adilnya. Maka syarat adil itu harus dijauhi. Bagaimana standar ini berkekalan atau tidak? Perhitungannya adalah bi'alla tagliba ta'atuhu saghairahu, dengan bahwa tidak mendominasi oleh taatnya seseorang akan dosa-dosa kecilnya. Itu mana israr. Tapi lebih unggul taatnya dari dosa kecilnya, maka dia dianggap adil. Pamata irtakaba kabiratan batalat adalatu mutlaqan. Maka kapan saja melakukan ia seseorang satu dosa besar, maka kapan saja melakukan ia seorang satu dosa besar, niscaya batallah keadilannya secara mutlak. Batal adilnya, tidak sah menjadi saksi. Batal adilnya, tidak sah menjadi wali nikah. Kenapa kita bawa pasus ini, pembahasan ini, kepada wali nikah daripada saksi di pengadilan? Karena saksi pengadilan itu tidak menyentuh individu. Itu hanya untuk hakim, untuk memastikan ini saksi boleh atau tidak. Yang terpenting dalam kehidupan umat adalah wali nikahnya adil atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, au saghiratan au saghaira dawama alaiha awalan khilafan liman farraqa, atau melakukan ia seseorang akan dosa kecil atau kepada irtakaba kabiratan. Ulang amilnya, wa mata irtakaba saghiratan. Kapan saja melakukan ia seseorang akan satu dosa kecil, au saghaira, atau beberapa dosa kecil, dawama alaiha, aula, yang berkekalan, yang terus menerus ia seseorang di atasnya dosa kecil, aula, atau tidak terus menerus, maka batal juga keadilannya. Khilaf bagi orang yang membedakan. Nah, khilaf bagi ulama yang membedakan, dan ulama yang membedakan inilah pendapatnya yang kuat. Kalau melakukan dosa kecil sekali tidak batal adilnya,
Tapi kalau terus menerus, batallah adilnya. Nah, fa in ghalabat ta'atuhu saghairuhu fahuwa adilun. Maka jika mendominasi, lebih unggul taatnya seseorang dengan dosa kecilnya, maka orang itu adil. Wa mata istawaya aw ghalabat saghairuhu ta'atahu fahuwa fasikun. Ketika sama kedua-duanya, seimbang taat sama dosa kecilnya, aw ghalabat saghairuhu ta'atahu, atau mengalahkan oleh dosa-dosa kecilnya akan ketaatannya, maka dia dianggap orang fasik. Kalau dia fasik, tidak boleh jadi qadhi, tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi wali nikah. Mana contohnya dosa kecil? Nah, was-saghiratu, dosa kecil itu contohnya nazril ajnabiyah, menyentuh wanita ajnabi. Walam siha, menyentuh, memandang wanita ajnabi. Enggak pernah dalam satu hari itu, enggak pernah memandang wanita ajnabi, terus saja dipandang. Kenapa? Karena wanita ajnabi itu sekretarisnya ternyata. Nah, berarti orang itu telah berkekalan di atas dosa kecil. Karyawannya, nah, kondekturnya, lama-lama itu kan sekarang aneh kan, aneh. Supirnya laki-laki, nah, kondekturnya perempuan, ya kayak dipasang-pasangan begitu. Tak kenapa pula rumusnya yang begituan. Nah, walam siha, menyentuhnya juga, menyentuhnya wanita ajnabi. Wawati raj'iyatin, menggauli istri dalam talak raj'i, menggauli istri dalam talak raj'i. Tapi kalau dikatakan sarujuk kepadamu lalu dia gauli, nggak apa-apa. Ini dalam talak raj'i, belum dia rujuk, langsung dia gauli, maka terjadilah dosa kecil. Kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan dengan adanya jima itu terjadilah rujuk. Kemudian hajrul muslim fawqa thalas, tidak ngobrol dengan muslim, meninggalkan bicara dengan muslim, bertegur sapa lebih 3 hari. Nah, ini bedanya antara khilafiyah antara Imam Zahabi dengan Imam Zainuddin Al-Malibari. Imam Zahabi mengatakan itu termasuk dosa besar. Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan dosa kecil. Kemudian menjual khamar, menjual khamar termasuk menjual rokok. Kemudian memakai oleh laki-laki akan pakaian sutra, laki-laki memakai pakaian sutra. Kemudian bohong yang tidak ada hukuman padanya, bohong kecil-kecilan yang nggak ada hukumannya, tapi bohong menggelapkan sekian dana itu ada hukumannya. Ini nggak ada. Walaknin, mengutuk walaupun pada hewan ternak. Tiap hari dikutuk kambingnya, atau tiap hari mengutuk kambing orang, tiap hari mengutuk ayam orang. Ayam itu yang salah sebetulnya. Dia hari-hari kegiatannya jemur padi, datang ayam itu lagi, ayam itu lagi, maka dia terlibat dalam dosa kecil. Kalau tiap hari dia mengutuk ayam, maka dia tidak bisa menerima menjadi wali atau saksi. Tiga, mengutuk orang kafir, tiap hari menghujat orang kafir. Kemudian menjual barang cacat,
tidak menyebutkan kekurangannya. Menjual barang cacat yang tidak disebutkan kekurangannya. Kemudian menjual budak muslim, dosa kecil, menjual budak muslim. Kemudian muhadzah, qadil hajah akabata bifarjihi, mensejajarkan. Muhadzati, mensejajarkan oleh orang mengqadha hajat akan Ka'bah dan kemaluannya. Nah, artinya buang air kecil, buang air besar, menghadapnya ke kiblat. Ini dosa kecil. Kemudian kasfil aurah fil khalwa, membuka aurat dalam kesendirian, abasan, karena main-main, nggak ada kegunaannya. Nah, nggak ada kepentingan. Kecuali misalnya dia panas sekali, panas pokoknya, bajunya satu-satunya itu besok mau dipakai, sehingga dia nggak pakai baju. Itu ada gunanya. Ini nggak ada tujuan. Kemudian laibi binardin, main dadu, bermain dengan dadu. Lihassatin nahyan, lihissah, lisihah. Itu betul. Lisihatin nahyan, karena sah larangan darinya. Kemudian ghibah. Nah, ghibah, menggunjing. Kemudian diam dari gunjing. Wa naqala ba'duhum, mengutip oleh sebagian mereka ulama, al-ijma'a, ijma' ala annaha kabirah. Itu kan khilafiyah itu. Beliau juga sebutkan, telah mengutip oleh sebagian ulama, ijma' di atas sesungguhnya ghibah itu dosa besar. Mengutip oleh sebagian ulama akan ijma' sesungguhnya ghibah itu dosa besar. Kenapa dikatakan dosa kecil? Kan itu kan dosa besar. Kenapa dosa besar? Lima fiha minal wa'idis syadid, karena sesuatu yang ada pada gunjing dari ancaman yang berat. Memakan daging sendiri, daging saudara sendiri, mahmulun, kata Imam Zainuddin Al-Malibari, gak usah kamu ajari saya itu. Nah, saya tahu ulama mensepakat ghibah itu dosa besar, tapi pendapat itu mahmulun ala ghaibati ahlil ilmi. Nah, ditanggungkan kepada ghibah yang dilakukan oleh ahli ilmu. Nah, ghibah dilakukan oleh ahli ilmu. Ghibah dilakukan oleh penghafal Al-Quran. Tapi ghibah yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana kita bilang dosa besar? Mereka itu nggak sadar dan langsung ghibah, tiba-tiba ghibah. Jangan ngomongin orang, astagfirullah. 2 menit dia tersebut lagi orang lain. Nah, itu orang awam. Kalau orang awam, ghibah itu dosa kecil. Yang dosa besar itu ijma' ulama, kalau pelakunya ulama dan penghafal Al-Quran, liumumil balwa biha, karena merata. Kenapa dianggap dosa kecil? Karena umum balwa dengannya ghibah. Nah, umum balwa, rata-rata terghibah itu di mana-mana. Kalau kamu katakan semuanya ghibah itu dosa besar, bahaya itu. Sementara orang yang menghibah ini nggak tahu tuh ghibah. Ini jujur ya, kita nggak ghibah sebetulnya, cuman ngomong apa adanya. Nah, mereka takut dengan ghibah, tapi nggak tahu dia bahasanya dia sedang ghibah. Katanya ngomong apa adanya. Saya nggak ghibah kok, cuma bicarakan apa yang sebenarnya. Itu memang fakta itu. Jadi kan dia nggak tahu ghibah itu apa. Nah, maka yang ghibah, yang dosa besar itu fatwa ulama kepada fatwa ijma' ulama kepada ulama. Ulama yang sudah belajar secara detail ini ghibah, ini enggak ghibah. Tapi terlibat juga
Itu yang dosa besar. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah zikruka, menyebutnya kamu walaupun dengan seumpama isyarat. Siapa yang kamu sebut? Ghairaka, akan orang selain kamu. Nah, kalau kamu cerita tentang dirimu, itu kan ghibah namanya. Itu namanya buka aib sendiri. Ini selain kamu. Al-mahsurah, yang terbatas. Al-muayyan, yang tertentu. Walaupun di dekat sebahagian mukhatabin, walaupun di dekat sebagian orang-orang diajak bicara, enggak ramai orangnya, cuman segelintir saja. Apa yang kamu sebut? Bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak senang menurut uruf. Sesuatu yang tidak senang menurut uruf. Wala'ibu bisatranji, dengan kasrah awal sitrinji, boleh juga fathah awal satranji. Bermain dengan satranji boleh dengan kasrah awalnya sitranji, atau fathah awal satranji itu mu'jam bertitik, muhmalan tanpa titik. Jadi 4 cara baca. Bacaan pertama pakai titik, satranji, sitranji, ada 2. Kemudian tanpa titik, satranji, sitranji, pakai sin. Makruhun, rukunnya makruh. Mencatur makruh. In lam yakun fihi sartu malin, jika tidak ada padanya syarat harta dari dua belah pihak. Tapi kalau pakai uang jadi judi, haram. Atau pakai harta dari salah satu keduanya. Kemudian tidak ada padanya melewatkan solat, dan sampai melewatkan solat walaupun dengan cara lupa, walaupun dengan sebab lupa, dengan sebab sibuk dengan catur. Zuhur dah masuk, udah dari tadi masuk zuhur. Seketik lain lah, nanti kira-kira setengah jam kita asar, kita mau berhenti dan sholat zuhur dulu. Mencatur terus. Karena asik mencatur, tiba-tiba azan asar. Astaghfirullah. Nah, kita lupa sholat asar. Nggak apa-apalah, kan orang lupa nggak dapat hukuman. Nggak bisa berlaku di sini. Lupanya kamu karena mencatur, maka mencatur yang melupakan sholat itu mewajibkan, menyebabkan hukumnya jadi haram, bukan makruh. Atau main beserta meyakini haramnya. Main tapi yakin hukumnya haram. Ini orang-orang yang mengatakan mencatur haram, tapi dia main juga, maka hukumnya haram. Wa illa jika tidak, jika tidak mensyaratkan harta, berarti pakai harta, baik dua belah pihak atau salah satunya. Jika tidak meluputkan solat, berarti permainan meluputkan solat. Jika tidak meyakini haram, berarti orang pemainnya meyakini mencatur haram, lalu main juga, faharamun, maka main catur hukumnya haram. Wa yuhmalu ma ja'a fi dhimmihi minal ahadis wal athari ala ma dzukir, dan ditanggungkan sesuatu yang direwayatkan, maja'a sesuatu yang datang, artinya sesuatu yang direwayatkan pada dicelanya catur, pada dicelanya catur dari beberapa hadis dan athar, ditanggungkan kemana? Ala ma dzukir, kepada sesuatu yang telah disebutkan. Memang ada hadisnya yang seperti riwayat yang disebutkan di dalam,
idza maratum bihaula, apabila kalian lewat dengan orang-orang main catur, maka jangan kalian memberi salam kepada mereka. Sesungguhnya mereka apabila berkumpul dan mereka datang kepada kalian setan yang pasukannya, fa'ada qabihim kullama zahaba idum minhum yasrifu basaru anha lakazaw syaitan bijunudi, sampai terus hadisnya banyak. Asaduna sa'azaban yawmal qiyah sahibus syah, main catur. Mata wallah iftira'an wa kaziban ala Allah, yang pemain catur matinya dalam keadaan bohong kepada Allah. Banyak hadis yang diriwayatkan tentang catur. Lalu kenapa Anda memfatwakan hukumnya makruh? Dijawab oleh Imam Zainuddin, hadis yang mengatakan hukum haram main catur itu kita tempatkan kepada kejadian yang tadi. Satu, pakai harta. Dua, melalaikan ibadah wajib. Tiga, orang meyakini hukumnya haram tapi tetap main. Titik. Wataskutu muru'atu mayudawimu, gugur harga diri orang yang selalu main catur. Tidak ada harga diri orang yang selalu main catur, main domino, main kartu kuning. Kalau main kitab kuning boleh. Nah, kartu kuning enggak boleh. Faturaddu syahadatuhu, maka ditolaklah kesaksiannya. Maka ditolaklah kesaksiannya. Wa huwa haramun indal a'immatis salasa, dianya main catur itu haram. Wassalam. Tolong mas, pakai. Ya, udah bayar kan? Dan dianya main catur itu haram menurut imam yang tiga secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Apa maksud secara mutlak? Pakai uang atau enggak pakai uang, melalaikan solat atau tidak melalaikan solat, meyakini haram atau tidak yakin haram. Menurut tiga mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, main catur hukumnya haram. Maka kalau ada ulama, orang mazhabnya Syafi'i lalu main catur sama orang mazhabnya Maliki, maka Syafi'i ini kena hukum haram juga. Kenapa? Karena dia telah bekerja sama dengan orang yang pendapatnya haram. Nah, itu catur. Tapi kalau dadu nggak ada khilaf ya. Kenapa ulama Syafi'iyah masih mentoleransikan catur? Karena catur itu masih berguna untuk mengasah akal, kata mereka. Tapi kalau dadu nggak, ular tangga, ular dahan. Nah, yang sifatnya dadu semuanya, termasuk dadu yang banyak itu. 7. Nah, bagi itu kan dadu itu semuanya. Nah, dadu yang 1 biji atau dadu yang banyak? Domino. Kalau mainnya bisa main di handphone Sama. Nah, sama. Main catur. Nah, medianya lagi. Apakah medianya elektronik? Apakah medianya fisik? Semuanya sama. Termasuk yang zaman saya dulu gamebot. Nah, tuh nyusun apa tuh? Alhamdulillah saya miskin nggak bisa beli mas. Sewa di pasar juga nggak bisa. Alhamdulillah. Sekarang baru disyukuri. Dulu kenal pengen juga lah. Kawan beli semuanya.
SD itu udah main tuh ternyata susun tuh hancur-hancur di bawah. Ada juga buka sewanya di pasar-pasar dulu, sekarang dikasih buang orang. Nah, karena ada yang lebih canggih lagi, maka permainan catur, main dadu, main kartu, nah itu semuanya hukumnya haram menurut 3 mazhab, dan makruh satu-satunya hanya catur karena masih pakai akal. Nah, kata sebagian orang domino juga pakai akal. Ke akal mana? Dia mikir. Apa? Dia keluarkan apa tadi? Oh, banyak 33. Oh, 33 sama dia nih. Ditutup dia 34. Awas, nggak kebagian. Apa? Tahu kan saya kartu kamu. Oh, kata pakai akal juga. Oh, berarti boleh. Nah, kita nggak ambil urusan itu, ambil yang ijma ulama saja. Ambil kebanyakan ulama saja. Semua permainan itu haram. Oke? Nah, sekarang medianya, media fisik, media elektronik. Kalau media itu tidak merubah hukum. Media tidak merubah hukum. Judi fisik haram nggak? Haram. Judi online? Haram. Sama. Media tidak merubah hukum. Kecuali sifatnya apa namanya? Zat. Misalnya nyembelih ayam. Nyembelih ayam dengan pisau tumpul, halal? Atau haram? Haram. Tapi di elektronik? Hah? Di elektronik? Ya halal lah. Kamu kan gambar ayam disembelih, bukan ayam beneran. Tapi kalau yang namanya permainan sama. Nah, maka jangan main game di handphone. Saya cuma main ular-ular kok. Sama saja. Itu lebih nggak berpikir lagi tuh. Titik. Wala tuqbalu syahadatu min mughaffal. Ini syarat terakhir nih. Apa tadi? Tayakkuz. Tidak diterima kesaksian daripada mughaffal, orang lalai. Dan begitu juga mukhtali nazrin, cedera sudut pandangnya, cedera amatannya, cedera amatan pengamat, cedera potensi mengamatnya. Nah, nazar itu potensi mengamatnya cedera. Titik. Nah, ini mafhum mukhalafah dari 4 syarat tadi. Pertama, taklif. Mafhum mukhalafahnya tidak terima kesaksian orang gila dan anak-anak. Yang kedua, merdeka. Mafhum mukhalafahnya tidak terima kesaksian budak walaupun abad. Yang ketiga, muru'ah. Tidak diterima kesaksian orang tidak ada muru'ah. Contohnya tadi udah nggak pakai peci. Nah, ustaz pakai jin, pakai baju kaos, pakai topi pet, kemudian goyang-goyang, mencium bini depan orang ramai. Nah, bahaya. Bukan haram, nggak haram, muru'ah nggak ada, harga diri nggak ada. Nah, mesra-mesra dipoto, dipajang, ya kan? Semuanya hati-hati. Nah, yang keempat, adil. Nah, maka diterima harga diri orang yang tidak adil. Tadi tidak ada penjelasannya. Yang kelima, tayakkuz. Nah, maka tidak diterimalah kesaksian orang lalai. Berikutnya ada uraian tambahan. Tidak diterima kesaksian orang tuli pada perkara yang didengar. Tidak diterima kesaksian orang buta pada kasus yang mesti dilihat. Sebagaimana nanti akan dibahas. Wa minat tayakkuzi, di antara
tayakuz, sifat tanggap. Di antara sifat tanggap adalah dabatu alfazil masyhud alaih bi hurufiha, bisa menghafal lafaz-lafaz yang disaksikan di atasnya dengan huruf-hurufnya, dari tanpa ditambahkan padanya dan tidak dikurangi. Nah, bisa menghafal lafaz-lafaz yang disaksikan di atasnya dengan huruf-hurufnya, dari tanpa ditambahkan dan tanpa dikurangi. Ini perihal saksi nikah. Kita saksi nikah itu asal ada. Nah, ini yang masalah dalam masyarakat kita. Siapa saksi pihak perempuan? Datuk Raja Mangkuto. Nah, siapa pula saksi dari pihak laki-laki? Datuk Raja di Langit. Tidak pernah kaum muslimin mencek kelayakan saksi yang diajukan. Nah, ini bahaya. Karena syarat saksi harus 6 tadi. Mukallaf, oke. Nggak mungkin lah anak-anak kalau dia bilang datuk. Kemudian dia sudah balik, mungkin, yakin kan? Kemudian berakal, alhamdulillah. Kemudian muru'ah, oh, menurut sepintas selalu muru'ah, karena punya gelar, pasti menghargai dirinya. Kemudian adil, ini enggak masalah. Adil perlu dipastikan. Maka kalau nikah, walaupun saksinya pihak laki-laki pihak perempuan sembarangan, ajak kawan-kawan yang cukup syarat jadi saksi. Nah, saksi itu nggak dihitung tuh, yang merokok masjid itu nggak dihitung tuh. Nah, itu nggak dihitung tuh, walaupun namanya dicatat. Nah, yang dihitung tuh yang nggak tercatat tuh. Siapa itu? Abu, contoh kasus nggak tahu lah, itu kejadian tadi mana saya juga nggak tahu. Allah alam lah. Nah, itu solusi, itu mudah urusannya, itu bunda mengatasinya. Nah, dan lagi pula syarat dari saksi itu dia punya tayakuz. Apa itu tayakuz? Dia mampu menghafal kalimat yang disampaikan oleh wali sama calon mempelai. Dia bisa ulang. Bapak jadi saksi, Pak? Iya. Oke, udah selesai kan? Coba Pak ulang apa yang diucapin oleh wali tadi. Mana apa saja? Bapak nggak saya disaksi. Kenapa? Bapak mughafal. Nah, lemah ingatan. Nanti lagi nyanyok lagi tuh. Nggak boleh. Jadi saksi itu harus tahu. Coba ulang apa lafaz mempelai laki-laki tadi. Seterima nikahnya putri bapak, namanya fulana, dengan mahar seperangkat alat salat ditambah 1 tasbih kokak. Begitu tadi. Ya, oke. Berarti bagus jadi saksi dia. Dobit. Tapi kalau saksinya tidak bisa mengulang, maka batallah kesaksiannya, karena saksi itu tidak tayakuz. Lihat kitabnya baik-baik. Minat tayakuz dabtu alfazil masyhud ali. Bisa menghafal, memastikan lafaz-lafaz yang disaksikan di atasnya dengan huruf-hurufnya, dari tanpa ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Maka tidak cukup saksi yang antum hadirkan itu asal soleh, tidak. Bukan asal soleh, bukan asal taat, tapi orangnya menangkap nggak dengan apa yang sedang disaksikan. Dengar, soleh orangnya, taat, Masya Allah, taat, tapi telingonya agak jarang-jarang seketek, nggak sah. Tadi dengar nggak Bapak, Pak? Akad nikah tadi, mic-nya mati, kurang jalil lembok. Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak kenal nggak, Pak? Mana yang akad nikah tadi? Itulah, ambolah rabu-rabu seketik kok. Nggak bisa.
Harus pendengaran bagus, penglihatan juga bagus pada yang dilihat. Nah, dalam akad nikah kan kedua-duanya ada. Mendengar lafaz saksi, melihat mempelai laki-laki. Sementara kacamatanya dan min 12 itu pun remang-remang. Udah jelas tuh mempelai beda penampilan yang lain, tetap aja ketukar ya. Ini kan mempelainya. Oh enggak, itu saksinya Pak. Mempelainya yang ini. Oh, ragu saya. Batal saksi bapak tadi. Kenapa? Tidak tayakuz. Jangankan untuk menghafal lafaznya, mengingat orangnya nggak ingat deh. Nah, khair, bisa dipahami. Oh, tapi saya kan nggak lihat mempelai wanitanya, nggak perlu. Karena yang perlu itu adalah wali sama mempelai laki-laki, bukan mempelai wanita. Yang akad yang perlu kamu lihat. Kalau gitu saya perlu tahu mempelai perempuannya, nggak bercadar, mana taunya saya? Buka cadarnya. Oh, itu sudah mempermainkan hukum untuk nafsu namanya. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa min thamma, dari karena itu tidak bolehlah syahadah dengan makna. Tidak boleh memberikan kesaksian dengan makna, dengan bahasa lebih kurang, dengan terjemahannya harus tekstual. Nah, di sini baru boleh wajib tekstual. Teksnya harus hafal. Naam ya. La yab'adu jawazu ta'bir bi ahadir radifain anil akhar haitsu la ibham. Tidak jauh, artinya tidak jauh dari kebenaran, masih ditolerir mentakbir dengan salah satu dua bahasa yang memiliki kesamaan makna, radif. Mentakbir, mengungkapkan dengan salah satu dua bahasa yang memiliki kesamaan makna dari yang lain ketika tidak menimbulkan ibham. Akad nikah bunyinya begini: saya nikahkan kepada kamu putri saya dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Kata mempelai laki-laki, saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Ulang saksi. Apa kata suami tadi? Kata wali laki-laki, saya nikahkan kepada kamu putri saya dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Nah, sah nggak? Hah? Sah? Nggak ada dia bilang mas kawin, tadi bilang mahar. Itu maknanya radifain, mengganti bahasa dalam akad dengan bahasa yang sama, yaitu mahar ke mas kawin. Selagi tidak ibham nggak apa-apa. Nah, bukan berarti pembahasan ini mewajibkan antara redaksi mempelai laki-laki dengan wali nikah, itu nggak wajib. Nah, suaminya bilang, walinya bilang dengan mas kawin, suaminya jawab dengan mahar. Boleh nggak? Boleh, asal saksinya tahu gitu. Nah, maka jadi saksi itu jangan bengong. Dan mulai nih, siap saksi, siap. Saksinya ngalengah gitu. Nggak boleh. Nah, hal ini juga perlu diketahui oleh orang-orang yang menangani agama umat. Nah, Amiruddin. Jangan asal menghadirkan saksi. Nah, saksi ketika kita dijadikan wali tahkim oleh umat karena darurat tidak bisa nikah ke KUA, maka kita sebagai wali tahkim harus seleksi menghadirkan saksi. Bagaimana tes saksi? Pak, coba angkat limat saya ini. Bisa saja kita sebagai wali tahkim meminta saksi untuk mengulangi redaksi wali. Bisa nggak dia? Oh, ternyata dia nggak bisa juga. Kalau dia nggak bisa juga, jangan dia jadi saksi. Nah, nikahkan saja setelah hayatus sahabah. Itu saya yakin itu ada beberapa orang yang bisa mengulanginya. Titik. Wa surita fi syahidi aidan adamu tuhmatin, disyaratkan pada saksi juga tidak dicurigai.
Disyaratkan pada saksi juga tidak dicurigai bijari nafin ilaih, dengan menarik manfaat kepadanya, atau man la tuqbalu syahadatuhu lahu, atau kepada orang yang tidak diterima kesaksian baginya, atau menolak mudarat darinya dengannya kesaksian. Ini salah satu syaratnya. Kesaksian seseorang bisa kita terima dengan syarat yang sudah disebutkan tadi. Alhamdulillah cukup. Dia mukallaf, dia merdeka, dia adil, dia zawil muru'ah, dia tayakuz. Tapi ada syarat yang lain, namanya syarat eksternal, syarat tambahan. Yang tadi syarat internal, itu syarat yang qori, harus ada di dalam diri para saksi. Sekarang syarat eksternal, syarat tambahan, dia tidak dicurigai punya kepentingan di dalam pernyataan tersebut. Nah, tidak dicurigai bisa tujuan dia menarik manfaat kepada dirinya atau orang-orang yang tidak diterima kesaksian baginya, atau menolak bahaya darinya. Nah, hal itu dijelaskan dengan fatafri ke depan. Apa contoh-contoh kesaksian yang ditolak karena dicurigai? Satu, faturaddus syahadatu liraqiqihi, maka ditolak kesaksian seseorang untuk budaknya. Kenapa? Karena dicurigai dia membela budaknya sendiri. Batu untungnya untuk siapa? Untuk dirinya. Walaupun budak itu mukatab, karena budak mukatab itu sedang membayar setoran kepadanya. Ya biar lancar-lancar setorannya, dia dukunglah budaknya. Begitu juga li gharimin lahu mata, bagi gharim, orang yang berhutang kepadanya seseorang yang sudah meninggal dunia. Orang berhutang kepadanya seorang yang meninggal dunia, dia jadi saksinya. Apa kira-kira untungnya buat dia? Apa kira-kira untungnya buat dia? Karena kalau sekiranya menang orang yang berhutang sama dia itu dari kasus yang sedang diangkat, maka adalah uang untuk pembayar hutangnya. Nah, itu tujuannya. Oh, kamu dukung dia karena dia berhutang sama kamu kan? Dia udah meninggal, berarti nggak mungkin bayar hutang sama kamu. Nah, kamu dukung kasusnya supaya menang di pengadilan. Menang dia pengadilan, kamu dapat pelunasan hutang. Dicurigai, nggak boleh. Wa illam tastariki tirkatu ad-duyun, walaupun tidak menghabiskan akan harta peninggalannya seseorang oleh hutang. Walaupun tidak menghabiskan akan harta peninggalannya oleh hutang, dengan sebalik syahadatihi li gharimihil musiri, dengan sebalik kesaksiannya seseorang bagi orang yang berhutang kepadanya yang kaya. Dia membela, siapa yang dibela? Orang berhutang kepadanya. Orang berhutang kepadanya itu orang kaya. Kalau nggak dibela pun masih ada uang lain untuk pembayar hutang orang tersebut, berarti kita nggak curiga. Kita tuduh dia, kamu bela dia karena dia berhutang sama kamu kan? Sorry lah. Nah, dia walaupun kalah dalam kasus itu masih banyak uang lain bagi dia bayar hutang ke saya. Jadi kecurigaan kita terbantahkan. Dia boleh jadi saksi. Begitu juga miskin, tapi sebelum meninggal. Nah, dia menjadi saksi pembela kepada orang yang berhutang kepadanya yang miskin sebelum meninggalnya orang berhutang. Itu juga diterima kesaksian bagi keduanya.
Kenapa tidak dicurigai? Karena orang ini masih hidup. Kalau masih hidup masih bisa usaha. Kalau masih bisa usaha masih ada harapan untuk bayar hutang. Kemudian apalagi contohnya? Kesaksian yang bisa menarik manfaat, menolak bahaya, yaitu wa turaddu li ba'dihi, ditolak kesaksian seseorang kepada ba'atnya, kepada bahagiannya, maksudnya anaknya, cucunya, cicitnya, baik dari asal ayah, kakek, wa in ala, walaupun ke atas. Anak tampil di pengadilan membela bapak, membela kakek, atau furuknya walaupun ke bawah, kakek menjadi saksi membela cucu, ini tidak diterima di pengadilan. Lituhmatin, karena dicurigai. La turaddu syahadatu alaih, tidak ditolak kesaksian yang merugikan keluarga. Tidak ditolak kesaksian alaihi yang merugikan di atasnya, artinya di atas salah satu keduanya. Naam. La ala ahadihima bisyai'. Naam. Tidak di atas salah satu keduanya dan sedikit pun. Kenapa tidak ditolak? Karena enggak dicurigai. Saya bersaksi di sini, memang anak saya itu mabuk. Ditolak kesaksian bapak. Apa yang ditolak? Emang kamu curiga sama saya? Apa yang dicurigai? Justru saksi bapaknya menegakkan hukum kepada anaknya, enggak dicurigai, itu boleh. Wala ala abihi bitolaki durati ummih, tidak juga diterima kesaksian yang merugikan bapaknya, dengan yang merugikan bapaknya, tapi dengan talak madu ibunya, dengan cerai madu ibunya, talak bain. 6. Talak bain. Wa ummuhu tahtahu, ibunya si orang masih di bawahnya bapak. Kata saksi ini, Pak Hakim, saya memberikan pernyataan bahwasanya bapak saya telah menceraikan istri keduanya. Talak 3, Pak Hakim. Kata Pak Hakim, saksi kamu nggak diterima, kamu dicurigai. Kata anak itu, emang saya membela bapak saya, saksi saya nggak diterima. Ya betul, kamu tidak membela bapakmu, tapi sedang membela ibumu. Kalau ibunya masih menjadi istri bapaknya, oh Pak Hakim, jangan curiga dulu, ibu saya sudah lama cerai sama bapak saya. Nah, kalau sudah lama, maka saksi anak diterima, karena nggak ada curiga. Tuh apa membela ibunya? Ibunya emang nggak istri bapaknya, masih ada kecurigaan. Apa itu? Dendam lama. Nah, masih bisa dicurigai, tapi hukum mengatakan tidak. Nahnu nakumu bizahir. Kalau udah antum katakan dendam lama, itu dendam lama, itu dendam lama di maknya yang menjelma ke anaknya, sehingga ingin merusak semua yang kawin dengan bapaknya, itu sudah termasuk kepada su'udzan. Hukum tidak membahas kepada bab su'udzan. Titik. Adapun talak raj'i maka diterima sepakat ulama. Tapi kalau anak tiri memberikan kesaksian kepada ibu tirinya, sesungguhnya bapak telah menceraikan ibu tiri talak 1, talak 2, maka diterima kesaksian si tersebut sepakat ulama. Nah, kenapa? Karena masih ada jalan untuk rujuk dan tidak ada unsur kecurigaan di situ, karena masih bisa rujuk. Hadza kulluhu fi syahadati hisbati. Ini yang kita bahas tadi, semuanya itu pada saksi tiba-tiba, saksi spontan, atau setelah tuduhan dari madu.
Nah, titik. Madu yaitu madu ibunya. Fa ini da'ahul abu li adami nafaqatin lam tuqbal syahadatu lituhma. Maka jika menuduh akannya apa? Kemana kamu didomir? Pak ini da'at tolak al-abu. Oke. Maka jika menuduh akannya talak oleh ayah karena tidak ada nafkah, maka tidak diterima kesaksiannya anak karena dicurigai. Curiga apa? Curiga telah membela ayahnya. Wa kaza begitu juga lawid da'athu ummuh. Jikalau menuduhkan akannya talak oleh ibunya, menuduhkan akannya talak oleh ibunya, ayahnya mengatakan saya telah jatuhkan talak sama istri saya. Sejak kapan kamu menjatuhkan talak sama istrimu? Sejak 1 tahun yang lalu. Lalu kata istrinya, belum Pak Hakim, talak itu baru 2 hari yang lalu. Apa tujuan seorang istri mengatakan talak 2 hari yang lalu? Supaya sang ayah bisa membayar nafkah 1 tahun. Nafkah 1 tahun. Kata ayah, kenapa kamu gak nafkahi istrimu? Kata hakim sama ayah, kata ayah, saya sudah ceraikan 1 tahun yang lalu. Ngapain saya nafkahi orang sudah saya ceraikan? Kata ibu itu, dia talaknya baru 2 hari yang lalu. Dia terhutang nafkah sama saya 363 hari. Nah, 1 hari 50.000. 363 hari kali 50.000. Berapa Pak Hakim? Datanglah anaknya memberikan kesaksian, wahai Pak Hakim, bapak saya telah menceraikan ibu saya itu sejak 1 tahun yang lalu. Diterima nggak kesaksian anak? Tidak, karena mendukung ayah walaupun memberatkan ibu. Nah, begitu juga ibu yang mengatakan talak. Nah, saya dari talak 1 tahun yang lalu, kata ibu. Kata ayah, baru 2 hari yang lalu. Apa tujuan ayah? Rujuk. Kata anak, betul Pak Hakim, 1 tahun yang lalu. Diterima kesaksian anak? Tidak, karena mendukung ayahnya, ibunya. Nah, pokoknya kalau mendukung nggak boleh. Itu contoh-contoh daripada kalimat yang tadi. Tidak diterima kesaksian atau syarat pada saksi tidak dicurigai karena mengambil manfaat kepada dia atau orang dekatnya. Berkata Imam Ibn Salah, lawidda al-far'u ala akharin bidainin limuwakkilihi. Jikalau menuduh oleh seorang far', cabang, far'u situ. Jikalau menuduh oleh seorang cabang di atas yang lain, far'u cabang maksudnya anak keturunan, di atas yang lain dengan hutang kepada muwakilnya, fa'ankara, maka mengingkari ia yang lain. Yang lain itu sama-sama cabang juga, mendakwa oleh cabang di atas yang lain, cabang yang lain. Kalau bahasa yang mudahnya adalah mendakwa oleh seorang kakak kepada adik. Bahasanya si adik punya hutang kepada muwakilnya kakak. Nah, Pak Angkaro mengingkari ia yang lain. Kata si adik, nggak ada saya berhutang sama muwakil kakak. Pas syahidah bi abul wakil, maka bersaksi dengannya oleh bapak wakil. Kubila, diterima.
Wa in kana fi tasdiqul ibnihi, walaupun dalam kasus tersebut dia akan putranya sendiri secara tidak langsung. Kenapa? Karena dia hadir dalam kasus itu secara zahir adalah menangani kasus dua orang yang tidak ada hubungan dengan dia, yaitu dua beradik kakak. Kebetulan si kakak ini adalah perpanjangan tangan putra sang saksi. Wa tuqbalu syahadatu kulli minaz zawjaini wal akhawaini was sadiqaini lil akhar. Diterima kesaksian masing-masing dari suami istri, suami saksi kepada istri, istri saksi kepada suami, dua yang bersaudara, dua yang berkawan kepada yang lain. Kalau abang jadi saksi kepada adik boleh, adik membela abangnya boleh, istri membela suami boleh, suami membela istri boleh, kawan membela kawan juga boleh. Yang tidak boleh adalah asal dengan furu. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, itu tempat berhenti yang pas. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.